Nah, sebelum juga lebih panjang juga ya, aku akan jelasin juga tentang marketing dan selling. Ini sebenarnya biar kita lebih gampang aja nge-mappingnya atau belajarnya gitu. Karena kadang kayak orang tuh nyamain gitu teman-teman. Jadi biar lebih gampang aja. Yang pertama akan kita lakukan tuh sebenarnya kan marketing ya, menggunakan digital marketing. Nah, ini aku langsung kasih analogi aja biar gampang sih teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau proses marketing dan selling tuh mirip kayak teman-teman tuh pacaran ya. Proses dari pertama awal kenal sampai menikah itu sama mirip kayak marketing dan selling teman-teman. Nah, proses marketingnya itu gimana? Proses marketing itu sama kayak teman-teman dari awal ketemu nih sampai teman-teman PDKT itu. Jadi proses untuk mengenalkan dulu nih produk kita ya, atau service kita itu mengenalkan dulu sampai benar-benar dia itu pingin gitu. Jadi PDKT ini kan pingin banget kan, pingin kita memulai tahap awal untuk yang awalnya kenal sampai kita mau mengenal, awal kenal sampai mau mengenal lebih dalam gitu. Jadi ini kan awal kenal nih sampai kita mengenal lebih dalam kan di PDKT. Nah, ini tuh proses marketing teman-teman. Jadi yang awalnya kita itu kenalin produk kita nih, service kita gitu, itu di awal-awal nih kita kenalin dulu sampai bener-bener kayak dia pingin mengenal lebih dalam. Jadi yang awalnya produknya apa kak, nah sampai produknya bisa apa kak gitu. Jadi produknya apa, produk kita tuh ini terus akhirnya mereka tertarik. Oke, emang mereka bisa apa kak produknya, bisa bantu aku apa gitu, bisa ngasih aku apa, bisa ya, itu berarti dia udah mulai pingin tahu tuh lebih dalam gitu. Nah, ketika dari PDKT ini jadi kejadian, proses PDKT sampai jadian itu udah mulai kita selling ya, atau convert. Jadi convert tuh mengubah gitu, mengubah yang awalnya dia itu statusnya PDKT jadi pacaran. Ya proses awal jadian tuh, ini ku kasih gini aja ya teman-teman. Sebenarnya sama aja sih jadian sama pacaran ya. Jadi awalnya PDKT itu sampai pacaran. Nah, itu converting pertama tuh. Misalnya nih, kita jualan produk A, dia membeli produk kita. Itu awalnya yang PDKT sampai pacaran. Gitu. Nah, terus ketika nih si yang awalnya customer kita tuh sampai jadi quote on quote pacaran, dia lebih serius lagi nih, kak kayaknya aku pingin beli lebih banyak lagi deh kak, aku pingin, mungkin karena dia udah percaya banget, sama ya kayak pacaran sampai menikah. Supposed to be ketika kita pacaran ke menikah berarti orangnya udah percaya banget sama kita, udah bener-bener mau menggunakan produk kita, nggak pindah-pindah ke yang lain, udah jadi top of mind, akhirnya dia menikah. Which is kalau di selling itu converting lagi nih, yang awalnya cuma beli produk sampai jadi langganan gitu. Ini analoginya seperti itu ya teman-teman ya. Karena kalau orang bilang berarti marketing itu harus jualan nggak? Sebenarnya not necessarily hard selling. Kadang yang kita lakukan tuh kebanyakan soft selling teman-teman. Jadi hard sellingnya itu mungkin 20%, sisanya itu soft selling gitu. Kita mengenalkan ini kan nggak mungkin di awal kita ini langsung hard selling, kan nggak mungkin. Jadi awal misalnya kita ketemu nih, misalnya aku ketemu sama kamu gitu ya, kita langsung ayo nikah yuk, nggak mungkin. Pasti ada proses kenalannya dulu gitu loh. Nggak mungkin, pasti orang aneh yang tiba-tiba ketemu nih awal kita lihat-lihatan mata gini ya, terus aku datengin kamu terus ayo nikah, nggak mungkin. Pasti kenalan dulu. Ada yang orang tuh sama kayak customer ya, customer user sama kayak orang pacaran. Ada yang dari kenalan udah sama-sama cocok langsung nikah itu bisa. Yang PDKT dulu langsung nikah bisa, atau yang kenalan, dari kenalan langsung pacaran juga bisa gitu. Jadi semua itu namanya behaviornya user ya, atau behaviornya customer kita. Mereka bisa yang awalnya pertama ketemu itu langsung pacaran juga bisa, karena mungkin mereka bisa riset dulu nih, udah riset dulu, oh ternyata produknya kayak gini, layannya kayak gini. Jadi pertama ketemu ngemastiin sesuatu langsung jadi pacaran bisa. Jadi PDKT-nya itu short aja. Ada yang PDKT-nya berbulan-bulan, ada PDKT-nya mungkin sehari 2 hari, langsung jadian tuh bisa juga teman-teman. Tergantung mereka itu seperti apa melihat kita atau melihat produk kita, melihat company kita. Gitu. Ada kayak produk yang sulit banget ya. Salah satu contohnya itu CC, kartu kredit. Kartu kredit itu mereka harus bener-bener ngeriset dulu banyak, nanti baru akhirnya aku mau pakai salah satu dari bank ini. Akhirnya dia setelah berbulan-bulan PDKT baru akhirnya menikah atau pacaran gitu. Jadi semuanya itu beda-beda teman-teman. Misalnya
orangnya itu udah bener-bener baru banget tahu, pasti mereka kan pertama kali kenalan tuh pertama ketemu dulu nih, kita ketemu dulu, terus kita kenalan dulu nih, kenalannya pun juga kita harus sopan dan tahu caranya ya. Kita nggak mungkin nih kenalan langsung di convert ke menikah, kan nggak mungkin. Jadi kenalan dulu, kak kita bisa bantu apa kak gitu, terus dari produk kita bisa bantu apa. Masalahnya di mana, masalahnya yang paling severe yang mana, yang paling parah gitu, masalah yang ringan-ringan yang mana, masalah yang bisa kita solve gitu. Itu teman-teman, jadi kenalan dulu, terus habis gitu PDKT. Baru tuh PDKT kayak bener-bener udah mulai intens. Kita misalnya kayak produknya itu, setauku ya, produk kayak HMNS gitu, Humans, itu dia bener-bener via DM gitu. Setauku foundernya itu ya, itu dia sampai bener-bener jam berapa pagi gitu tuh nge-PDKT-in lah, istilahnya nge-PDKT-in calon customernya atau calon usernya, supaya lebih bisa nanti masuk ke selling nih. Karena nggak mungkin awal ketemu langsung ke selling, karena beberapa produk tuh nggak bisa kayak gitu teman-teman. Pertama ketemu langsung selling, kita harus nge-mapping dulu nih usernya ini nih, dia bingungnya di mana, apakah dia udah hatinya udah klop ke kita bisa selling, atau yang awalnya nih, oh dia masih ragu, kita harus kenalan dulu, kita harus PDKT dulu gitu. Jadi metodenya beda-beda teman-teman gitu. Nanti kita akan bahas lebih dalam, ini terlalu panjang videonya. Intinya teman-teman sekarang udah bisa ngebedain antara marketing dan selling ya. Jadi awalnya ya, kalau saranku sih teman-teman bisa selling juga, tapi fokusnya di sini kita akan fokus ke marketing gitu. Oke. Thank you buat video kali ini.